Benar. Ini adalah cincin saya. Sekarang sudah ketahuan siapa pencurinya. Pengawal! Tunggu. Itu cincin palsu, Pangeran. Kamu jangan menipu saya. Chef, mana yang cincin asli dan cincin palsu? Karena ini adalah cincin saya. Tapi yang mulia Pangeran, saya yakin bahwa adik saya itu betul. Cincin itu palsu. Yang mulia, jangan percaya kata-kata Abu dan Nawas. Mereka mencoba berkelit. Bukti sudah mengatakan bahwa mereka yang mencuri cincin pangeran. Dan mereka harus dihukum. Tapi yang mulia, saya yakin sekali dengan perkataan adik saya bahwa cincin itu palsu yang mulia. Hah, kamu hanya ingin menunda hukuman ini kan, Abu? Jangan harap kami bisa percaya dengan muslihat licikmu itu. Cukup! Perdana Menteri, sekarang siapa yang bisa membuktikan cincin ini asli atau tidak? Hanya orang yang paling bijaksana yang mulia. Dan orang yang paling bijaksana di sini adalah kakak Abu. Tapi pangeran... Cukup! Perdana Menteri, tolong panggilkan orang yang paling bijaksana kedua di istana saya ini. Yaitu adalah Tetua Hakim. Baik yang mulia. Hei kalian! Dengar ya, kalian berdua harus cegah Tetua Hakim jangan sampai dia datang ke sini. Beta mengerti betul apa yang Paduka Ratu maksudkan. Bukan begitu, Saudara Gofur? Betul. Permisi. Ratu. Bagaimana dengan PM? Kamu pokoknya harus cegah Tetua Hakim jangan sampai datang ke sini. Cepetan! Tenang, Paduka Ratu. Pokoknya 6 huruf. Mantap. Cepat, Aduh, kurang ajar. Ganteng-ganteng dibilang hidung gede. Sebentar ya, aku mau ke toilet. Aduh, mau pipis sudah kebelet ya. Sebentar. Kakak boleh, kalau boleh. Aduh, Toilet tertutup. udah tutup. Siapa yang bilang jangan so tahu kamu ah. Terus kalau aku nggak boleh ke toilet, kamu mau ngapain? Ayo. Aku panggil prajurit deh. Udah. Jangan. Terus kita mau ngapain? Aduh, buruan dong. Udah Gendong kebelet. aku. Gendong. Aduh, jangan yang lain. Yang lain deh. Jangan yang itu aja dong. Aduh. Yaudah nih. Iya. Ayo pangeran kecil yuk. Dasar gentong. Ayo naik. Aduh. lepasin Kak! Kamu sakit! Udah Fatimah, ayo kita lihat Abu dan Nawas dipotong tangannya. Ibunda Ratu kan sama kalian yang harusnya mendapat hukuman itu. Kamu mau coba ngadu ke pangeran kalau kita berdua yang ambil cincinnya? Nggak ada yang percaya, Fatimah. Pangeran sendiri yang menemukan cincinnya dalam tasnya Abu. Sudah ada buktinya. Tapi memang Ibunda Ratu sama kalian kan yang naruh. Fatimah, udah diam. Lebih baik sekarang kita saksikan Abu dan Nawas dipotong tangannya. Aku nggak mau. Fatimah, ayo. Aku nggak mau. Fatimah. Kalian. Abu, mana Tetua Hakim? Kenapa sampai sekarang dia juga belum datang? Kak, tenang saja. Ketua Hakim pasti datang. Iya Nawas, ini kakak lagi mikir gimana caranya biar lolos. Ketua Hakim, Anda dari mana saja? Kenapa lama sekali datangnya? Ampun yang mulia, hamba sudah secepatnya datang kemari. Ada apa kiranya yang mulia memanggil hamba? Anda adalah orang yang paling bijaksana di kerajaan saya ini. Jadi saya minta sama Anda untuk membuktikan sebuah cincin itu asli atau tidak. Abu, berikan cincin. Baik yang mulia. Ketua Hakim yang paling jujur. Maksud saya yang paling bijaksana di negeri ini. Yang kedua setelah saya. Lalu kenapa?
jika memang benar, seperti orang yang katakan, Anda adalah orang yang paling bijaksana di negeri ini. Yang kedua, bisa Anda buktikan cincin ini asli atau palsu? Ayo Tetua Hakim, orang yang paling bijaksana di negeri ini. Yang kedua, tolong dibuktikan. Cincin ini. Ada apa? Kenapa Anda tertawa? Hah? Anak miskin seperti dia. Hanya rakyat jelata. Bahkan saya tidak yakin dia manusia. Dia layak disebut setengah manusia. Karena kemiskinannya. Mana mungkin memakai cincin asli? Ini cincin palsu. Bahkan menurut saya, paling cincin ini terbuat dari logam murahan. Tidak mungkin emas. Dia bermimpi punya cincin emas. Cincin ini palsu. Ah, tidak mungkin. Itu cincin asli kok. Orang aku sendiri yang ngambil di kamar pangeran. Pangeran kan sudah tahu siapa pencuri sebenarnya. Ngawal. Bawa mereka. Ayo. Saya itu ratu, jadi tolong pelan-pelan pegangnya ya. Ayo. Saya jalan sendiri. Lepas, 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 lepas. Ya rasa kalian. Awas ya, kalau sampai kalian kabur. Lontong. Aduh, yaudah, yuk kita pergi yuk. Yang pergi. Jangan tinggalkan kami. Aduh. Dol, kamu di mana, Dol? Duh, jangan pakai tanya deh, udah sama-sama dibungkus juga. Aduh, hai. Lepaskan kami. Ayah, nggak bisa lihat aku ini. Karena kalian telah melanggar hukum di negara saya, maka saya akan menghukum kalian semuanya. Tolonglah pangeran. Kita semua ini kan keluarga kerajaan. Jadi saya mohon, tolong jangan hukum kami, ya? Ya? Sayang sekali, Ratu. Hukum harus tetap ditegakkan. Dan sebagai penghormatan saya, hukumannya akan dilakukan tengah malam di tempat yang rahasia. Tapi pangeran, kami tidak bermaksud untuk mencuri cincin yang mulia. Kami hanya ingin membeli pelajaran kepada Abu dan Nawas, pangeran. Putri Arya, apapun alasannya, mencuri adalah perbuatan yang melanggar di negeri ini. Sini Kak Fatima. Ada apa Kalia? Kamu bilang sama pangeran kalau aku dan ibundaku itu tidak bersalah. Cepat, ayo Fatima. Fatima, kami ini keluarga kamu. Masa kamu tidak ingin membantu kami? Pengawal, tolong bawa mereka ke dalam, kunci mereka, ya. Baik, Chandra. Pangeran. Dan satu lagi, jangan sampai mereka keluar. Baik. Ayo, masuk. Enggak. Ibu, tolong. Jangan pegang
saya Ratu. Jangan saya jangan. Iya, saya jangan. Iya, saya jangan. Masuk! Pengawal, keluarkan kami, pengawal. Udah. Mereka pikir mereka siapa? Bunda, bagaimana ini caranya? Aku nggak mau tangan aku dipotong. Enggak, aduh. Hei, Fatima. Jangan pura-pura muka baik kamu. Kamu puas kan? Ini keinginan kamu kan? Biar saya dan Alia dipotong tangannya. Iya kan? Puas ya? Puas ya, Fatima? Puas? Emang dasar kamu tuh adik yang gak berguna. Makin benci aku sama kamu. Bunda, tangan aku. Rakyatku, mari kita berpesta. Silakan makan sampai puas. Awu dan Nawas, kalian adalah tamuku. Silakan kalian nikmati pestanya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Mainkan. Ada apaan sih? Ada apaan? Aduh, kalian ini ada apa sih? Ada apa? Sesuai dengan janji kalian, kalian harus menceritakan sesuatu buat kami. Ya, tapi yang paling seru. Dan yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Baiklah. Kabu akan mulai bercerita. Kabu akan bercerita tentang seorang pangeran yang menyelamatkan Tuan Putri. Kabu ganti ceritanya. Bagaimana kalau seekor kodok yang berubah menjadi pangeran? Oh, kalau pangeran yang melawan naga, bagaimana? Ada cerita lain nggak yang tidak membosankan? Kabu tahu mau cerita apa? Kabu akan bercerita tentang seorang pelaut yang gagah berani mengarungi 7 samudra. Ia bernama Sinbad. Lalu Serahkan kantong itu. Kau akan selamat. Aku tidak bodoh. Setelah aku serahkan kantong, kalian pasti akan tetap membunuh aku. Ayo, kejar dia. Masih belum jauh dari sini. Ayo.
Dia pingsan. Dari pakaiannya, sepertinya dia bukan dari negeri kita. Hari sudah makin gelap. Siapkan peralatan. Kita berkemah di sini hari ini. Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Sudah berapa lama saya pingsan? Sejak menjelang duhur. Sekarang sudah waktunya asar. Ini air hangat. Minumlah untuk menyegarkan Anda. Saya Umar. Kami menemukan kamu pingsan dekat sini. Kamu menemukan saya di sini? Ya. Nama saya Sinbad. Saya pelaut dari Baghdad. Kapal saya tenggelam saat badai. Dan akhirnya saya terdampar di pantai. Saya masuk ke dalam hutan untuk berharap bahwa saya bisa bertemu dengan penduduk setempat yang bisa membawa saya pulang ke Baghdad. Baghdad negeri yang sangat indah. Saya tersesat di sebuah lembah. Di lembah itu ada bebatuan yang mengandung permata dan batu mulia. Keluar dari lembah itu, saya bertemu dengan segerombolan perompak. Mereka ternyata tahu kalau saya membawa bebatuan itu. Bongkar kemah! Kita berangkat sekarang juga! Ini kedai saya. Oh ya, kita ke rumah saya saja. Kebetulan rumah saya dekat dari sini. Kita jalan kaki saja. Ya, ini Pak. Putri salah satu pembesar istana. Dia tinggal di Kota Raja. Sangat jauh dari sini. Dia ke sini sedang berpersiap. Ayo kainnya, Bu. Keranjangnya, Bu. Sinbad, kamu pasti sudah lelah. Istirahat di rumahku. Istriku sudah menyiapkan makanan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Sinbad. Saya sangat berterima kasih sudah diundang makan dan menginap di rumah Tuan. Tidak. Saya yang harusnya berterima kasih. Saya bisa kaya dengan batu permata pemberian kamu ini, Sinbad. Oh iya, jangan panggil saya Tuan. Panggil saja saya Umar.
Sebenarnya saya masih ada satu permintaan lagi. Dan saya membutuhkan bantuanmu, Umar. Katakan saudaraku, selagi Umar bisa membantu, pasti saya akan membantu. Saya ingin pulang ke Baghdad. Tapi saya tidak tahu harus kemana. Iya, saya mengerti. Banyak pedagang di kota ini seminggu sekali pergi ke kota pelabuhan. Dari sana, kamu bisa naik kapal menuju kota Syria. Dari kota Syria, kamu bisa melanjutkan perjalanan ke Baghdad. Benarkah? Kalau saya sudah di Syria, saya tahu jalan ke Baghdad. Iya. Berarti saya tinggal harus menunggu beberapa hari saja. Iya, tinggallah di sini untuk beberapa hari. Saya juga akan ikut ke kota pelabuhan. Apalagi sekarang, saya udah banyak modal dengan batu permata ini dari kamu. Cepat turunkan barangmu. Perkenalkan, ini Sinbad. Dia petualang dari Baghdad dan dia akan bergabung bersama rombongan kita. Senang berkenalan dengan bapak-bapak sekalian. Saya juga. Kita juga sangat senang kamu ikut bergabung, Sinbad. Iya, Sinbad. Semoga perjalanan kita menyenangkan. Mari, kita berangkat. Iya, serang. Umar, kalau saya sudah sampai negeri saya, kita bisa kerjasama dalam hal perdagangan. Bagus sekali, Sinbad. Perdagangan kita pasti bakal lebih maju. Berhenti! Ada balok kayu di depan. Ada apa ini? Apa ini perampok? Bisa jadi. Kita waspada. Ketua kita pasti senang dengan tangkapan kita kali ini. Betul. Iya. Kamu sudah bangun? Saya udah di mana? Penjara. Mereka menyekap kita. Aku tidak mengerti apa mereka. Iya. Tapi mereka tidak menyakitin kita. Iya. Saya pernah mendengar ada suku barbar yang suka menangkap orang-orang. Dari mana kamu tahu? Saya seorang pengembara. Saya tahu dari orang-orang. Buat apa mereka menekap kita? Hah? Makanlah. Ayo kita makan. Tunggu, jangan makan. Makan. Kenapa? Tapi kita semua lapar, Sinbad. Iya, tapi jangan. Ayo kita makan aja. Yuk. Sekarang mereka sudah makan, Ketua. Bagus. Biarkan mereka makan sepuas-puasnya. Baik, Ketua. Saya mengerti. Sabar. Sebentar lagi, kamu pasti akan bersenang-senang. Kau mau? Yakin? Saya tidak selera. Kalau kau nggak makan, kau bisa mati. Ambillah. Iya. Ayo,
Udah, pergi. Ikut. Cepat. Udah. Diam lo. Aku diapain sih? Diam. Bawa manusia yang sudah gemuk, Ketua. Ketua, saya mau diapain? Masukkan dia ke dalam. Ketua, ampuni saya, Ketua. Ketua, ampuni saya. Jangan saya disiksa lagi, Ketua. Ikut. Masuk ke mana? Ikut. Tolong! Tolong! Aduh, tolong! Masukkan aja. Masukkan jebakan. Wah, raksasa. Nikmatin makanan enak. Bawa dia. Bawa dia. Tunggu. Teman kami yang kalian bawa sebelumnya, kenapa tidak kembali? Kamu tidak perlu tahu. Dibawa kemana teman kami? Suatu ruangan. Ruangan apa? Ruangan apa? Di mana? Dan memang mereka tidak akan pernah kembali lagi. Hei, tunggu! Hei! Hei, setelah dia makan semuanya, dia pasti akan menjadi besar dan kuat. Dan dia akan membantu kita untuk menyerang negara-negara yang lain. Rencana yang bagus, Ketua. Tapi Ketua, ada satu orang yang tetap kurus, Ketua. Oh ya? Biarkan saja. Biar dia habiskan semuanya. Tapi kalau nanti dia nggak mau makan juga, bunuh saja. Bawa dia. Baik, kita bawa. Beri. Jalan. Jalan. Udah, jangan banyak tanya. Udah. Jalan. Udah, jalan. Jalan. Masuk. Lepaskan aku! Kemana teman-teman saya? Mereka sudah mati. Kalian apakan? Udah, jangan banyak tanya. Ayo, jalan. Lepaskan! Silakan. Aku harus menolong dia. Ayo, masuk. Lepaskan! Udah, masuk. Masuk. Jalan. Kau santapan berikutnya. Astagfirullahaladzim. Kenapa tawaran ini bisa sampai keluar? Tangkap dia! Baik, Ketua. Kalian kejam. Kalian membuat kami semua menjadi makanan raksasa. Nanti giliranmu. Kembalikan dia ke penjara. Lepasin saya! Ayo, itu. Masih! Dia. Melarikan diri.
Kita harus pergi dari sini. Kalian tidak mau jadi makanan raksasa. Apa maksudmu, Sinbad? Mereka membuat kalian gemuk. Itu untuk menjadi santapan raksasa peliharaan mereka. Apa? Ayo kita pergi. Ayo, pergi. Lewat sini. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Hah? Tinggal pilih. Depan kamu jurang. Saya punya permata. Ini bisa membuat hidup kalian menyenangkan. Ambillah. Hai, aku tidak butuh permata ini. Aku butuh kau. Hah? Berjalan waktu lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu lalu begitu
Nama saya Sinbad. Saya seorang pengelana. Jangan penyusup. Kita tangkap saja. Benar juga. Ikut kami. Lepasin! Ayo, lepasin. Salam Baginda. Siapa orang ini? Kami menemukan seseorang penyusup. Penyusup. Apa maksud kedatangan kamu kemari? Baginda, saya hanya seorang pengelana. Saya tersesat dan akhirnya saya bisa ada di sini. Saya tidak ada maksud apa-apa. Oh, rupanya kamu pengelana. Jarang sekali pengelana datang ke sini. Siapa namamu dan dari mana mu asal? Nama saya Sinbad. Saya seorang pelaut dari Baghdad. Semua berawal dari tenggelam dan karamnya kapal saya. Dan akhirnya saya tersesat di sungai. Dan saya terus berjalan. Dan akhirnya saya bisa ada di sini, Baginda. Begini saja. Bagaimana kalau kamu tinggal di negeri kami? Negeri kami ini makmur. Saya sangat senang kalau kamu tinggal di negeri ini. Terima kasih, Baginda. Saya tidak mungkin menolak tawaran Baginda. Apa keahlianmu? Sebelum saya menjadi pelaut, saya seorang pandai besi, Baginda. Saya akan menempatkan kamu di bengkel senjata. Prajurit, berikan Sinbad ini seperti keluarga. Beri kamar yang layak dan makan yang cukup. Tuan Basir, saya mengantarkan tamu. Tamu. Tamu siapa maksud kamu? Saya Sinbad. Saya seorang pengelana. Baginda Raja menyuruh saya untuk bekerja di sini. Oh iya. Saya sudah tahu tentang kamu. Saya senang sekali ada orang yang mau membantu di bengkel ini. Baik. Kalau begitu, saya permisi dulu. Ya, silakan. Kita mulai dari mana? Luar biasa. Pedang ini benar-benar kuat. Itu pedang yang hebat buatan Sinbad yang mulia. Saya hanya melakukan beberapa teknik pembuatan pedang yang saya ketahui, Baginda. Justru itu, kamu benar-benar ahlinya pembuat pedang. Mulai sekarang, saya tugaskan Sinbad menjadi kepala persenjataan. Terima kasih, Baginda. Sinbad, sekarang kamu sudah menjadi orang penting di istana. Sebentar lagi, kamu akan menjadi orang yang kaya raya. Hebat. Tidak, Bashir. Saya segini pun sudah merasa cukup. Itu kan Hanifah, anaknya Perdana Menteri. Kalian sudah saling kenal ya? Kami sudah pernah bertemu sebelumnya. Berarti kamu menyukainya dong? Siapa yang tidak terpesona sama kecantikannya? Kelihatannya sih dia cocok jadi istri kamu. Mimpi kamu, Bashir. Berarti kamu suka sama dia kan? Kamu mau kemana? Masih banyak pekerjaan. Udah, kamu juga kerja sana.
Baginda Raja. Tuanku Sinbad diminta untuk menghadap Baginda Raja. Saya menghadap Baginda Raja. Bangunlah. Setelah kau mengabdi kepada kerajaan ini, aku akan menjodohkan kamu dengan Putri Anifah, Putri Perdana Menteri. Apa kau berkenan? Saya tidak berani menolak. Siapkan pestanya. Raksasa itu pun tertawa. Tapi Sinbad tidak kenal takut. Ia menghunuskan pedangnya. Tangan kiri memegang perisai. Sinbad pun berkata, "Menyerahlah raksasa, kamu bukan lawanku." Maaf. Au! Memang dasar tuh pangeran-pangeran kecil. Nggak pernah makan bangku sekolah. Masa kita ini penasihat kerajaan. Pejabat kok dikarungin begitu? Pokoknya aku tidak terima. Terima pembalasan dari aku. Belum tahu mereka berhadapan dengan siapa. Emang kamu siapa? Ucok Babra. Maksudku, Wan Gopu. Iya, itu dia. Udah sekarang begini deh. Bagaimana caranya kita keluar dari tempat ini? Ini pengap, panas sekali. Bagaimana? Mikir dong. Tenang aja, itu masalah kecil. Serahkan semua sama Wan Gopur. Panas batu lagi. Ini tempat awas. Hati-hati Gopur. Ayo dong Gopur. Dong, ini panas sini nih, pengap. Iya, tenang. Gopur, jangan main lempar aja dong. Akhirnya sampai juga. Dul, mantap. Gopur, Tenang aja kau. iya ya. Aduh, repot nih. Bangun lu. Terbuka ya? Mantap. Dulu mantap. Wow. Cepat dong waktu. Kamu tenang di situ ya. Iya, kita juga tenang saya. Mudah-mudahan selamat ya. Amin. Iya, sabar. Beta nyusul. Iya, sabar. Gopur, tunggu beta. Gopur. Iya. Beta datang. Aduh, sakit. Yang penting beta keluar dari sini. Beta bebas. Mantap. Mau. Gopur mana Gopur? Gopur! Gopur! Kamu di mana? Di mana? Penyok aku. Beta yang tahu kamu di sini. Kamu ngapain di situ? Beta kira kamu kabur. Kau dudukin tahu. Kegencet ya? Ya maaf, lagi deh. Udah ya, sekarang kita jalan. Ayo, tunggu apa lagi? Kita kabur dari sekarang. Ayo. Tapi endong dong. Endong. Enggak. Gelap. Ayo, let's go. Dul. Enggak. Dul. Aduh. Aduh.
Sebab pemindah. Wah, Abdu, Nawas, ikut kami. Ayo, ayo. Abu dan Nawas, kalian berani sekali meninggalkan pesta tanpa izin saya. Atas pelanggaran ini, kalian akan dihukum. Ya Allah, selamatkan Abu dan Nawas. Berjalan waktu, lalu begitu. Abu dan Nawas, kalian berani sekali meninggalkan pesta tanpa izin saya. Atas pelanggaran ini, kalian akan dihukum. Tapi sebelum kalian dihukum, kalian harus menyelesaikan satu permasalahan dulu. Dan jika kalian gagal, bukan cuma akan dihukum kalian, tapi kalian juga akan menyusul Ratu Bilqis dan juga Putri Alia. Kalian akan dihukum seperti mereka. maafkan hamba yang mulia. Tapi kira-kira masalah apa yang harus hamba atasi? Silakan ceritakan permasalahan kalian. Saya sudah lama berdagang di pinggir kerajaan. Saya mempunyai tanah yang luas. Tiba-tiba datang orang ini. Dia mengakui tanah saya. Saya Amir yang asli. Bukan dia. Sayalah Amir yang asli. Saya berdagang ke Afghanistan. Saya menitipkan tanah ini kepada dia. Ketika saya pulang dari Afghanistan, dia telah mengambil semua tanah saya. Lagi dia berpura-pura menjadi diri saya. Tenang, bapak-bapak. Setelah saya menyimak cerita bapak-bapak, saya sudah tahu. Saya sudah bisa membedakan mana Amir yang asli, mana Amir yang palsu. Sekarang, ikuti saya. Bro, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, katorang harus tetap selamatkan Ratu sama Putri Alia. Biar katorang punya bonus keluar. Oke. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana caranya kita mengeluarkan itu prajurit-prajurit ke sini, baru kita masuk, kita tolong Ratu. Pokoknya tenang aja, serahkan sama aku semua, biar aku bereskan, ya. Beta percaya. Tapi kau jangan kemana-mana, tunggu di sini saja. Don't go anywhere. Aduh, sepatu kulit sosok bahasa Inggris. Don't go anywhere artinya apa? Kau jangan kemana-mana, di sini aja, norak kau. Iya bang. Gimana sih kau? Iya bang, atur aja dah. Kalian dipanggil sama yang mulia. Kalian diperintahkan sekarang juga ke aula istana. Ayo. Memang pintar, mantap. Paduka Ratu, Putri Alia, katorang datang mau bebasin kalian. Jangan lupa ya, bonus buat Abdul, penasehat kerajaan yang paling setia. Bonus buat Abdul, mantap. Pokoknya siapa aja yang bisa membuka pintu ini akan saya kasih bonus yang besar. Cepat, jangan nggak usah banyak ngomong, cepat keluarkan kami. Iya benar, jangan lupa ya Ratu. Kota lama jangan lupa aja. Buat beta. Abdul ya Ratu ya, Abdul. Akulah yang paling banyak lah. Abdul. Pokoknya Abdul yang paling besar Ratu ya. Aku paling banyak, nggak bisa. Ratu, buat beta ya.
Apa yang kalian lakukan di sini? Enggak Pak, ini kita lagi minta sumbangan. Ini saya buat anak yatim. Orang tuanya nyebur di kali, nganyut, mati. Kasihan dong, benar-benar sedekah. Tidak bisa, ini daerah terlarang. Bisa ikut? Sebentar Pak, jangan. Pak? Ayo ikut, Pak. Kemana? Ayo ikut. Ratu. Lah, mau kemana sih ah? Dasar kalian itu penasihat gak berguna ya. Penasihat gak bisa diandalkan. Bunda, pokoknya aku nggak mau tahu, aku nggak mau kehilangan tangan aku yang halus. Bagus ini enggak. Lakukan sesuatu. Kalian diam. Ibunda sedang berpikir. Saya rasa saya tahu bagaimana cara kita bebas dari hukuman ini. Pengawal, ini Fatima, tolong bukakan pintunya, aku mau keluar. Hah? Aku juga mau keluar seperti ini. Maaf Putri, sesuai titah yang mulia, hanya Putri Fatimah yang boleh keluar dari kamar. Ibunda! Pengawal! Pengawal, keluarkan kami, pengawal! Ibunda! Aku dihukum, gak keluar dari sini. Tapi aku tidak mau. Kalau Kak Abu dan Nawas dihukum. Jadi, apa yang harus kita lakukan, Kak? Kita harus berbuat sesuatu. Kak, mau kemana? Udah, kalian ikut aja sama kakak. Udah, ayo. Panggil Algojo untuk melaksanakan hukuman cambuk terhadap mereka. Ya Allah, selamatkan Abu dan Nawas. Berlutut. Cambuk mereka. Ada apa ini? Hah? Kakanda, tolong jangan hukum Abu Menawas, Kakanda. Seharusnya kita yang bertanggung jawab, Kakanda. Iya, Kakanda. Pas tadi malam di pesta panen, kita yang menarik Abu dan Nawas untuk bercerita kembali. Iya, dan ceritanya belum selesai. Ayo, Kakanda. Ampunilah Abu dan Nawas. Biarkan Abu dan Nawas melanjutkan cerita untuk kami. Iya, Kakanda. Biar kita yang bertanggung jawab kalau Abu dan Nawas dihukum. Baiklah. Abu dan Nawas, hukuman kalian ditunda. Dan silakan kalian itu teruskan cerita kalian terhadap adik-adik saya. Kalian memberikan salam untuk baginda. Bangunlah.
Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Bagaimana menurutmu, Simbat? Istri yang kupilihkan untukmu. Baginda telah memilihkan jodoh yang terbaik buat saya. Baiklah, sekarang kalian bersenang-senanglah. Simbat, Hanifah, silakan duduk di kursi kalian. Silakan dimakan makanannya. Simbat! Simbat! Tunggu! Ada apa, Bashir? Istriku yang sakitan tadi pagi meninggal, Simbat. Meninggal. Saya benar-benar hari ini celaka, Simbat. Celaka gimana maksud kamu, Bashir? Saya juga akan mati, Simbat. Iya, tapi kan istri kamu yang meninggal. Kamu tidak apa-apa kan, Bashir? Memangnya kamu tidak tahu peraturan di negeri ini kalau pasangannya atau istri atau suaminya meninggal, berdua harus dikubur bersama-sama, Simbat. Saya juga ikut sedih. Istri Tuan Bashir meninggal. Malang sekali nasib mereka. Iya, Nifas, saya juga ikut sedih. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa istrinya yang meninggal? Tapi Pak Bashirnya juga harus dikubur. Itu tradisi, Kanda. Saya rasa tidak apa-apa. Jadi, mereka bisa hidup bersama-sama di dunia yang sama, di alam kubur. Kalau saya atau kamu meninggal, itu juga sama. Ya pasti begitu. Jika Kanda meninggal duluan, saya rela mengikuti Kanda ke alam kubur. Iya, kalau seperti itu saya pasti bakal meninggal duluan. Karena saya lebih tua. Gimana keadaan istri saya? Berjalan waktu lalu begitu. Sarah, kenapa kamu harus mati? Seharusnya kamu jangan mati, sayang. Tuan Bashir, sudah saatnya kamu menemani istri kamu. Tidak, Pak. Tolong, saya tidak mau mati hari ini. Tolong, Pak. Saya masih mau hidup. Sikap macam apa itu? Memalukan. Ketika istrimu hidup, kamu mau ikut dia. Ketika dia mati, kenapa kamu tidak menemaninya? Jangan, Pak. Tolong, Pak. Seret dia, masukkan dia ke dalam peti. Jangan, Pak. Timba, tolong, Timba. Tidak ada yang dapat menolong. Tidak ada yang bisa menolong kamu.
Orang yang melanggar tradisi di sini semuanya akan dihukum pancung. Kenapa perasaan saya jadi tidak enak? Saya tiba-tiba rindu Bapak. Sebaiknya saya pergi dari tempat ini. Tuan, permisi Tuan. Ada apa? Putri pingsan Tuan, terjatuh. Hanifah! Gimana keadaan istri saya? Saya sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan istri Tuhan. Hanifah, kamu nggak bisa ninggalin saya, Hanifah. Hanifah, kamu bangun. Hanifah, bangun! Kamu nggak bisa ninggalin saya, Hanifah, kamu bangun! Tuhan harus sabar. Hanifah, bangun. Hanifah, ini saya. Kalau saya tidak ada, tidak akan ada lagi orang yang mengurus bengkel senjata Baginda. Aku mengerti, Simat. Aku pun sangat sedih sekali. Kerajaan ini pasti akan sangat kehilangan kamu. Jujur, Baginda, saya masih ingin mengabdi kepada kerajaan. Sangat mulia sekali hatimu. Aku dan semua penduduk negeri ini akan selalu mengenang. Maksud Baginda? Sekalipun untuk kepentingan kerajaan ini, aku tidak bisa menentang di tradisi ini. Ampun, Baginda. Tapi kami berdua sudah berjanji. Kalau di antara salah satu dari kami itu meninggal, kami ingin dimakamkan bersama di hutan timur. Dan pada malam hari. Hutan Timur? Bukankah itu wilayah perbatasan dengan negeri lain? Betul. Disitulah pertama kali kita bertemu. Dan kami sudah berjanji hidup semati di sana. Baiklah. Karena jasa-jasamu di negeri ini, akan aku kabulkan permohonanmu.
Terima kasih, Baginda. Ini penghormatan terakhir bagi beliau. Berjalan waktu lalu begitu. Apa yang Tuan lakukan di sini? Saya menggali makam untuk istri saya dan tentunya buat saya juga. Tapi Tuan, ini kan di tengah hutan. Kenapa tidak Tuan menggali makam di makam kerajaan saja? Tidak apa-apa, sama saja. Tuan tidak perlu melakukan ini. Tugas kami menggali kubur untuk Tuan. Saya cinta sama istri saya. Saya ingin menggali makam saya sendiri untuk kami berdua. Baik Tuan, kami mengerti. Apa Tuan butuh bantuan kami? Tidak. Baginda, saya sudah siap. Angkat. Bagaimana Tuan Simbad? Udah siap? Saya siap. Baiklah. Ikat dia. Saya tidak mau diikat. Saya tidak akan kabur. Saya hanya ingin terbaring di sana bersama istri saya. Tuan sungguh berarti mulia.
Ini penghormatan terakhir bagi beliau. Silakan. Bersujud. Berjalan waktu, lalu begitu. Ini penghormatan terakhir bagi beliau. Silakan. Sinbad pun pulang ke rumah dengan senang hati. Maaf Yang Mulia, saatnya pelaksanaan eksekusi hukuman telah tiba. Abu, silakan kamu lanjutkan ceritanya. Yang Mulia, Ratu Bilqis dan Putri Alia, sekarang sudah waktunya. Ada yang harus kulakukan. Aku minta beberapa menit lagi. Tidak bisa, Tuan Putri. Kami harus membawa Anda berdua sekarang juga. Ibunda yakin dengan rencana Ibunda? Yakin. Bersujud. Letakkan tangan kalian di atas batu.
Jalan waktu lalu begitu. Pangeran, saya mungkin akan menjadi ratu yang mempunyai tangan buntu. Tapi saya juga merupakan ratu buntu dengan istana termegah di dunia ini. Maksud Anda apa, Ratu? Iya, saya adalah Ratu Bilqis, pemilik istana termegah di muka dunia ini. Bahkan pendahulu pangeran tidak bisa mempunyai istana semegah istana saya. Kasihan. Potong, ayo potong. Bawa mereka ke kamu. Mau jadi? Bawa mereka ke kamar. Untuk saat ini kita selamat. Tapi kita harus pikirkan apa rencana kita selanjutnya. Ibunda, aku yakin kali ini Abu dan Nawas tidak akan sanggup memenuhi permintaan pangeran. Aku yakin Ibunda, pangeran akan minta dibuatkan istana yang sangat megah. Bagaimana cara Abu Nawas membangunnya? Mereka tidak tahu Ibunda gimana cara membangun istana. Biar keris ini yang menentukan. Prajurit, serang mereka. Berganti kisah